Alkisah dahulu kala di desa tinggallah seorang ibu dan anaknya yang bernama Mbok Rondo dan Joko Tarub. Mereka hidup sederhana dan saling menyayangi satu sama lain. Namun kebahagiaan tersebut sirna ketika Mbok Rondo mengalami sakit-sakitan. Nak, kamu sudah dewasa. Sudah saatnya kamu mencari istri untuk merawatmu kelak. Lagi pula, ibu sudah tua dan sering sakit-sakitan. Ibu juga merasa ajal ibu sudah dekat. Ibu jangan bicara seperti itu. Joko masih belum ingin menikah, Bu. Lebih baik ibu memikirkan tentang kesehatan ibu. Tidak, Nak. Ibu juga ingin melihatmu bahagia dengan anak dan istri. Ah, sudah, jangan bahas, Bu. Jika aku menikah, siapa yang akan merawat ibu? Tidak, Nak. Kamu akan tahu dengan sendirinya. Baiklah, Bu. Kayu di dapur sudah mau habis. Ibu juga belum makan, kan? Joko pamit ingin pergi ke hutan. Ya, hati-hati, Nak. Kamu harus pulang sebelum senja. Baiklah. Pergilah Joko ke hutan untuk mencari kayu. Setelah mendapatkan kayu yang cukup, Joko ingin segera pulang mengingat dia meninggalkan ibunya sendirian di rumah. Tarno, di mana Joko? Kenapa dia belum pulang? Aku lihat tadi dia pergi ke hutan. Tarno, tolong panggil Joko. Baiklah, aku akan menyusulnya. Joko! Joko, ada apa, Tarno? Ibu Joko, ada apa dengan ibuku? Ibu meninggal. Joko! Bu, ibu! Bangun, Bu! Sabar ya, Joko. Sabar ya Joko, doakan yang terbaik buat ibu. Hari demi hari telah dilewati, namun kesedihan Joko tak kunjung usai. Setiap hari dia sering melamun meratapi nasib yang sekarang ia rasakan. Sudahlah, Joko, kenapa kamu melamun? Apa teringat dengan ibuku? Sudahlah, Joko, lagian ibumu sudah tenang di alam sana. Lebih baik kita berburu. Baiklah, ayo. Namun di satu sisi turunlah 7 bidadari yang cantik jelita dari kayangan. Wah, ada mata air. Saudari-saudariku, ayo kita mandi. Ayo cepat sebelum ada manusia. Tunggu sebentar. Sepertinya ada suara wanita. Ada saja kamu, Joko, di tengah hutan. Kita pulang saja, Joko. Tunggu dulu, kita pastikan dulu itu suara wanita atau bukan. Sudahlah, Joko, kita pulang saja. Masa ada suara wanita di tengah sungai? Apalagi kan sungai terkenal angker. Pengecut, kamu boleh pulang. Aku akan pergi sendirian. Joko Tarub akhirnya memberanikan diri untuk pergi ke arah sungai.
Setelah sampai, Joko Tarub berjalan mengendap-endap sembari bersembunyi di bebatuan. Betapa terpukaunya Joko Tarub ketika dia melihat ada 7 bidadari cantik yang sedang bermain di sungai. Sesaat setelah melihat bidadari tersebut, tiba-tiba ia teringat wasiat ibunya agar ia segera mempunyai pasangan hidup. Saudari-saudariku, ayo pulang sebelum ada manusia. Ayo. Seketika Nawangwulan terkejut dan kebingungan karena selendang miliknya telah hilang. Padahal selendang itu yang bisa membawa 7 bidadari kekayangan. Selendangku mana? Kenapa hilang? Bagaimana ini, kita harus kembali ke kayangan. Keenam bidadari terpaksa harus meninggalkan Nawangwulan dengan perasaan sedih. Tak berselang lama, Joko Tarub menghampiri Nawangwulan yang sedang memandang kosong ke arah sungai karena kehilangan selendangnya. Siapa kamu? Mau apa kamu di sini? Tenang, aku bukan orang jahat. Sepertinya kamu tersesat. Baiklah, aku percaya kalau kamu bukan orang jahat. Siapa namamu? Namaku Nawangwulan. Aku Joko Tarub. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Sebenarnya aku turun dari kayangan, tepatnya dari negeri Lintang. Tapi ketika aku mandi bersama keenam saudariku, aku kehilangan selendangku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Jika kamu butuh tempat tinggal, rumahku ada di sebelah situ. Kamu bisa tinggal di rumahku untuk sementara waktu. Aku bisa menginap di teman-temanku. Baiklah, jika kamu mengizinkanku untuk tinggal di sana. Mari. Kasiannya Joko ditinggal meninggal sama ibunya. Padahal kan dia belum menikah. Iya, padahal umurnya sudah 30 tahun. Iya Bu, betul. Bukannya itu Joko Tarub. Lalu siapakah gadis cantik yang bersamanya? Oh, mungkin saja yang bersama Joko Tarub itu calon istrinya, Bu. Tentu saja dia akan menikah. Mana mungkin dia akan menjadi bangkotan seumur hidup. Terus, Bu Marni, jangan bicara sembarangan. Tidak baik, Bu. Loh, yang dikatakan Bu Marni kan benar. Lagian, ibunya Joko sudah meninggal pun, Joko tetap melajang. Udahlah ibu-ibu, jangan bicarakan orang lain. Nah Joko, siapa itu yang baru sampingmu? Kok cantik sekali? Ya Bu, perkenalkan, ini Nawangwulan. Lah kalau begitu, sudah lama juga kamu melajang Joko. Seharusnya kamu mencari calon istri sebelum ibumu meninggal. Sudahlah Bu Lasmi. Nah Joko, jangan didengarkannya perkataan Bu Lasmi tadi. Loh, kan memang benar. Nah Joko, pulang saja. Pasti kamu sudah lelah. Kalau begitu, kami pamit dulu ya Bu. Mari. Setelah beberapa bulan, ternyata Nawangwulan mulai nyaman dan terbiasa tinggal di bumi. Tak disangka, ternyata ia mempunyai rasa kepada Joko Tarub dan begitu pun sebaliknya. Apakah ini yang dinamakan cinta buta? Joko, Ya, aku merasa senang berada di sini. benarkah Wulan? Ya, Wulan, aku mencintaimu. aku juga. Benarkah Wulan? Ya. Setelah saling mengungkapkan perasaan, mereka akhirnya memutuskan untuk segera menikah. Setelah 2 tahun menikah, mereka dikaruniai seorang putri yang bernama Nawangsi. Ketika memasak nasi,
Nawang Wulan hanya mengambil 3 biji beras saja untuk dimasak. Bukan tanpa alasan, namun Nawang Wulan memiliki kekuatan yang dapat mengubah beberapa biji beras menjadi 1 bakul penuh. Nawang Wulan juga berpesan kepada suaminya untuk menjaga dan tidak membuka tudung nasi tersebut. Joko, tolong jaga nasinya sebentar. Aku ada keperluan, tapi janji ya, jangan dibuka sebelum aku pulang. Iya. Kenapa berasa cuma ada 3? Apakah dia benar-benar memasak nasi? Saat ia membuka tudung beras milik Joko Tarub, alangkah terkejutnya Nawang Wulan menemukan kain selendang yang terbungkus daun pisang. Benar-benar tak disangka oleh Nawang Wulan, kain itu adalah kain selendang Nawang Wulan yang bertahun-tahun menghilang entah kemana. Hingga akhirnya ia pun menyadari bahwa ternyata yang mencuri selendangnya selama ini adalah Joko Tarub, suaminya sendiri. Kenapa berasnya tidak berubah menjadi nasi? Jadi selama ini Joko yang mencuri selendangku. Joko, Joko! Kenapa Wulan? Dasar pembohong, jadi selama ini kamu yang mencuri selendangku dan pura-pura menolongku. Aku bisa jelaskan Wulan. Aku sengaja mencurinya karena ingin hidup bersamamu. Tetap saja kamu ini seorang pembohong. Kamu kan tahu aku ini seorang bidadari dan harus tetap kembali ke kayangan. Jangan tinggalkan aku Wulan. Jika kamu pergi, bagaimana dengan Nawangsi? Apapun alasan kamu saat ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dan untuk Nawangsi, bawa dia ke tepi sungai saat pertama kali kita bertemu. Tapi ingat, jangan temui aku lagi. Wulan, jangan tinggalkan aku. Ibumu sudah pergi, Nak. Dengan selendang yang baru ditemukannya, Nawang Wulan pun pergi jauh ke kayangan. Ia pergi meninggalkan anak dan suaminya. Sementara Joko Tarub kembali merasakan kehilangan. Tetapi penyesalan tidak membawa Nawang Wulan untuk kembali kepada Joko Tarub. Dan kayangan pun telah menunggunya sekian lama. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita rakyat Joko Tarub adalah sejatinya seorang pria adalah mereka yang berani mengutarakan perasaan dengan cara yang baik dan penuh hormat. Tidak perlu berbasa-basi atau berlebihan, cukup dengan ketulusan yang lahir dari hati. Jangan terlalu percaya dengan orang yang baru dikenal. Ketika seseorang bersikap baik, bisa jadi orang itu menyimpan maksud yang tidak baik terhadap kita. Bukannya tidak boleh husnudon ataupun berprasangka baik terhadap orang lain, tapi alangkah baiknya apabila kita tidak menaruh harapan pada seorang manusia. Karena menaruh harapan pada seorang manusia adalah seni paling sederhana untuk menderita.